Halo sahabat budidaya, bagaimana kabarnya? Semoga sobat budidaya sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini kita akan bahas berapa besar biaya produksi ikan dari awal sampai akhir budidaya di kolam diameter 4. Kolam diameter 4 mempunyai populasi sebanyak 1.200 ekor. Populasi sebanyak itu menghabiskan biaya paling besar pada kebutuhan pakan. Dalam satu siklus, yaitu satu siklus budidaya saja dengan tebar padat 1.200 ekor dan jangka waktu budidaya selama 3,5 bulan, kita menghabiskan pakan sebanyak 10 karung pakan. 10 karung dengan kemasan 30 kg setiap karungnya. Nah, saat ini pakan dengan merek High Profit dengan protein 28% di tempat saya itu harganya 325.000 untuk satu saknya. Dengan total penghabisan kita dalam satu kali budidaya 10 karung, bisa kita kalikan saja 325.000 dikalikan 10. Jadi total biaya yang kita habiskan yaitu 3.250.000 untuk pembelian pakan saja. Lazimnya pada sistem bioflok teman-teman, pemberian pakan kita lakukan 2 atau 3 kali sehari, tergantung dari pembudidaya itu sendiri. Namun saya pribadi karena waktu saya hanya bisa 2 kali dalam sehari, jadinya saya fokuskan untuk pemberiannya 2 kali sehari saja. Pemberian pakan di pagi dan sore hari teman-teman. Setiap pemberian pakan saya lakukan perimbangan dengan pemberian 1 kg dalam satu kali. Jadinya sehari itu saya memberikan pakan sebanyak 2 kg. Biaya yang kedua dari sistem bioflok terletak di biaya pembelian bibit. Sistem bioflok saya peruntukkan untuk pembesaran saja karena saya mempunyai 2 kolam tanah yang saya peruntukkan untuk tempat karantina apabila saya melakukan pembelian bibit dari daerah lain dan saya karantina dulu di kolam tanah. Dan fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat pembesaran dari larva, kemudian nantinya apabila sudah besar dan ukurannya sudah tepat, maka akan saya pindahkan ke kolam bioflok dengan ukuran diameter 4. Larva ikan saya budidaya di kolam tanah selama 4 bulan, di mana biaya yang saya habiskan untuk pembesaran larva bisa mencapai Rp1.000 dalam satu ekornya jika kita kalkulasikan untuk perhitungan per ekor. Itu termasuk dalam biaya pembelian larva dan pembelian pakan saat ikan berada di kolam tanah. Jika populasi yang saya butuhkan untuk satu kolam diameter 4 sebanyak 1.200 ekor, maka total biaya pembelian bibit sampai pemindahan yaitu sebanyak 1,2 juta teman-teman. Pemilihan bibit yang tepat bagi saya adalah salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya ikan. Nah, untuk kali ini ada 2 jenis varietas bibit yang saya budidaya, yaitu ikan nila merah dan ikan nila hitam. Untuk yang nila hitam ini dengan jenis Black Prima saya besarkan dari larva sudah berumur 3 bulan lebih. Dan yang berwarna merah adalah ikan nila jenis nila Bangkok. Ini adalah bibit nila lokal yang saya besarkan juga kurang lebih selama 3,5 bulan. Secara umum, ikan nila hitam lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan ikan nila merah bagi saya pribadi. Akan tetapi, ikan nila merah lebih laris di pasaran karena pembeli saya sampai saat ini memesan ikan dengan ukuran 5-6 ekor per kilonya. Biaya selanjutnya kita berpindah ke kebutuhan listrik. Untuk menghidupkan 2 buah mesin aerator dan lampu penerangan di malam hari, kita membutuhkan paling tidak 350.000 hingga panen.
Untuk mesin aerator pada kolam diameter 4, saya menggunakan mesin Resun LP100 sebanyak 1 buah dan Sunsun HJB 100 sebanyak 1 buah. Mesin ini tetap beroperasi, tetap hidup selama 24 jam selama budidaya berlangsung. Kemampuan mesin aerator sebanyak 2 buah saya rasa sangat cukup untuk kolam diameter 4. Dengan instalasi yang tepat dan tidak ada kebocoran, untuk aerasi saya menggunakan 9 titik dengan diffuser sebagai batu aerasinya. Diffuser yang saya gunakan adalah diffuser dengan besar 10 inci. Dengan kebutuhan aerasi yang sangat cukup, maka ikan mendapat suplai oksigen yang memadai, karena seperti yang kita ketahui, fungsi dari mesin aerator adalah memberikan suplai oksigen sekaligus sebagai media untuk mengaduk sisa pakan dan kotoran ikan di dalam kolam. Di malam hari saya berikan 1 buah bola lampu sebagai penerangan yang berfungsi untuk ikan di malam hari agar tetap menerima cahaya sehingga ikan tetap aktif bergerak di malam hari. Dan salah satu kelebihan apabila kita berikan penerangan yaitu apabila terjadi hujan lebat di siang hari dan pada sore hari kita tidak berikan pakan, jadi di malam hari kita bisa berikan sedikit pakan. Biaya selanjutnya yaitu pembelian obat-obatan sebagai bahan pembentuk vlog. Nah, bahan tersebut meliputi garam, kapur dolomit, probiotik, dan molase. Nah, bahan-bahan itu berfungsi sebagai bahan pembentuk bakteri. Biasanya saya lakukan 1 kali, yaitu di awal budidaya. Akan tetapi apabila ketebalan vlog tidak sempurna, saya lakukan lagi pemberian aplikasi susulan di pertengahan budidaya. Untuk dosis pemberian, yaitu saat pemberian aplikasi susulan, biasa saya lakukan setengah dari pemberian awal budidaya. Sedangkan probiotik yang saya gunakan berbeda dengan yang saya berikan di awal. Aplikasi susulan cenderung saya berikan probiotik yang mengandung vitamin B untuk memperbaiki kualitas air sehingga pembentukan vlog berjalan dengan lancar. Nah, total biaya untuk obat-obatan ini saya menghabiskan biaya kurang lebih sebanyak 200.000. Total keseluruhan biaya dari yang saya sebutkan tadi di angka 5 juta rupiah dalam 1 siklus. Kita bicara ke arah penjualan teman-teman. Kolam diameter 4 dengan populasi sebanyak 1.200 ekor mampu menghasilkan daging ikan saat panen sebanyak 342 kg. 342 kg panen dengan bobot 3-4 ekor dalam 1 kilo. Kita ambil di titik tengah saja, 3,5 ekor dalam 1 kilo kita jual, jadinya nanti hasilnya yaitu sebanyak 342 kg. Untuk harga jual di tempat saya saat ini 1 kg ikan di angka Rp26.000. Jadinya total pendapatan dari hasil penjualan ikan 1 siklus yaitu sebanyak Rp8.892.000. Untuk keuntungan tinggal sahabat sekalian bantu hitung. Penjualan saya sebanyak Rp8.892.000 dikurangi biaya produksi sebanyak 5 juta rupiah. Jadinya 1 siklus itu saya mampu menghasilkan rupiah kurang lebih sebanyak 3.890.000. Terima kasih sahabat sekalian, semoga menjadi inspirasi bagi sahabat sekalian dalam memulai usahanya dalam budidaya ikan nila dengan sistem bioflok. Di akhir video, sahabat sekalian jangan lupa like dan subscribe agar kami tetap semangat dalam memberikan edukasi dan informasi seputar budidaya ikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.